Dia sudah membicarakannya bersama saya dan itu sudah menjadi pilihannya dia gitu. Dan setiap orang bertanggung jawab akan pilihannya masing-masing dan saya yakin dia sudah memikirkannya baik-baik dan dia siap mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah. Hati wanita mana yang tak akan sedih? Bak petir di siang bolong, tiba-tiba saja Sesar Putra Aditya menjatuhkan talak pada istrinya, Indadari Mindrayanti. Putusan talak yang dijatuhkan oleh Sesar memang cukup mengejutkan, juga terkesan tak adil untuk Indadari. Indadari tak menyangka rumah tangga yang sudah dibinanya bersama Sesar sejak 5 April 2014 akan berakhir sangat cepat. Ironisnya, Sesar menjatuhkan talak pada istrinya itu setelah ia tak pulang ke rumah selama beberapa hari. Tak hanya Indadari yang dibuat terkejut dengan putusan Sesar yang mendadak, anak-anak mereka pun juga dibuat bingung lantaran sang ayah sudah lama tak lagi bersama mereka. Ditalaknya pas hari pertama juga sejak itu dia nggak pulang. Karena mungkin sudah bercerai dan mungkin nggak tahu ya. Tiba-tiba menemukan jalan bahwa ternyata memang sudah berbeda visi dan misi dan memang sudah berbeda jalan sehingga mungkin itu yang menyebabkan akhirnya Sesar memutuskan untuk berpisah. Buat saya ini sudah ketetapan Allah yang memang sudah harus terjadi dan bagaimanapun prosesnya Allah alam ya. Cuma kalau dibilang bom waktu kayaknya soalnya nggak ada masalah apa-apa sih ya Mbak ya. Mungkin Sesar rindu mungkin ya tanpa saya tahu ya itu sudah menjadi pilihannya Sesar. Allah sudah menakdirkan ini semua terjadi dan sepertinya tidak bisa dielakkan kembali karena di sini saya statusnya kan sebagai perempuan yang sudah ditalak, ya sudah jatuh perceraian gitu dan memang selama sang suami belum mau rujuk ya saya tidak bisa gitu. Jadi ya yang saya bisa lakukan adalah ya sudah berserah diri kepada Allah, menerima takdirnya Allah karena Allah sudah tetapkan terjadi, saya nggak boleh komplain. Mereka bertanya, kenapa ayah kok nggak pulang-pulang gitu. Terus ya ayah sudah tidak tinggal di sini lagi, sudah berpisah. Mohon maaf, minta maaf kepada anak saya, mohon maaf karena saya dan ayahnya sudah berpisah. Dan saya jelaskan baik-baik, jadi sudah tidak tinggal bersama lagi gitu. Sebagai istri, Indadari memang tidak dapat berbuat banyak terhadap putusan Sesar yang terkesan sepihak itu. Indadari yang baru saja sembuh dari penyakit psoriasis memang tak bisa menutupi bagaimana nelangsanya ia atas perceraian ini. Kabarnya perceraian ini membuat pikiran Indadari terkuras hingga menyebabkan ia mengalami keguguran calon anak keduanya. Benarkah peristiwa pahit ini membuat Indadari dilanda depresi yang membuatnya terus menyalahi dirinya sendiri? Jadi 3 kali keguguran dan memang mungkin saya stres, saya juga banyak kegiatan waktu itu yang harusnya saya ketika hamil harusnya saya bed rest. Jadi mungkin jadi keguguran dan Allah sudah memang takdirkan itu terjadi, dititipkan, diambil lagi ya saya harus terima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya jahat. Karena dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 30 bahwa musibah yang terjadi itu adalah akibat tangan kita sendiri. Iya, musibah buat saya bahwa perceraian ini terjadi. Dan Sesar terjadi itu musibah buat saya. Kenapa? Karena pasti ada kesalahan saya, dosa-dosa saya di masa lalu, dosa-dosa saya mungkin saat ini, dosa-dosa saya bersama Sesar, sehingga Allah takdirkan itu terjadi. Sesar tidak melanjutkan hijrahnya. Mungkin kesalahan saya, mungkin saya menjadi istri yang tidak baik, mungkin saya menjadi istri yang kurang soleha, mungkin saya kurang taat, atau ada hal-hal yang dalam diri saya yang membuat suami saya tidak nyaman. Jadi saya tidak mau menyalahkan Sesar atau menyalahkan siapapun di sini, karena saya percaya akan firman Allah dalam Al-Quran dan saya beriman dengan sangat keimanan yang kuat. Mungkin ini adalah kesalahan saya sendiri. Duka mendalam yang dirasakan oleh Indadari diam-diam membuat Luki Hakim, mantan suami Indadari, turut prihatin. Entah merasa senasib lantaran Luki juga tengah menjalani proses cerai dengan Tiara Dewi, kabarnya Luki tak hanya menjadi tempat curhat Indadari, tapi juga membantu mencarikan kuasa hukum untuk Indadari yang akan membantunya mengurus proses perceraiannya dengan Sesar. Lantas akankah persamaan senasib itu membuat Luki dan Indadari kembali berjalan bersama? Hubungan Mas Luki selalu baik, alhamdulillah selalu baik. Mas Luki sosok yang sangat baik sekali, masya Allah, baik sama anak saya, gitu, baik sama saya, gitu. Seseorang yang memang sekarang termasuk seorang yang selalu mendukung apapun yang saya lakukan. Kalau memang, ya saya terserah sama Allah.
misalnya nanti Allah takdirkan berjodoh kembali, ya alhamdulillah karena ada anak kami. Tapi kalau misalnya Allah diganti dengan orang yang lain lagi, ya saya juga harus terima. Saya ingin hal-hal baik disegerakan, tapi kan ya sekarang lagi proses perpisahan ya, jadi segera berpisah dulu sah secara hukum. Jadi kalau misalnya nanti saya ada jodoh lagi bisa segera menikah juga. Jadi kita nggak curhat-curhatan ya, kita obrolannya tentang anak kebanyakan, tentang anak karena kan ada anak kami di sini yang sama saya, jadi paling ngobrolnya seputar anak. Setelah jeritan hati Indadari yang harus menerima kenyataan dicerai secara tiba-tiba oleh Sesar, lantas apa yang membuat pemeran Dede cantik di sinetron Dunia Terbalik lebih memilih menghabiskan waktu break syuting di kamar kosnya? Benarkah Dede kecewa dituding sebagai orang ketiga dari putusnya cinta Dias Adriawan dengan sang kekasih? Inilah keseharian Marsha Rizdasari, pemeran Dede cantik dalam serial Dunia Terbalik. Tak lupa dengan bangku kuliah, Dede pun memilih untuk kuliah online dan mengerjakan tugas kuliahnya di kamar kos. Lalu seperti apa saat Dede merasa kangen dengan kuliner Bandung dan langsung masak seblak? Dan apa pula kata Dede tentang dirinya yang disebut-sebut sebagai orang ketiga atas kandasnya hubungan Dias dengan sang kekasih?